Juga marilah kita sama-sama mendoakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya. Insyaallah kepada kita semua yang berada di dalam majlis ini yang senantiasa beristiqomah terus berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik teman sekalian, marilah kita bersama menyimak kajian ilmiah yang pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bagaimana biasa menyampaikan kajian yang akan kita membahas kitab Mawsu'at al-Adab Islami atau Ensiklopedia Adab Islam. Namun dalam bagian ini tersedia pada tema persaudaraan karena Allah. Persaudaraan karena Allah. Itulah yang akan disampaikan beliau. Selanjutnya silakan kepadanya. Tafadhol. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua orang-orang yang istiqamah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Meminta tiga perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita minta agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian diberikan rezeki yang cukup, yang halal, yang thayyib, dan yang ketiga agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita masih membahas tentang kitab Mawsu'atu al-Adab al-Islamiyah atau Ensiklopedia Adab-Adab Islam. Kita masih membahas tentang adab menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada adab keberapa kemarin? Masih sepertinya bagian terakhir kita ini. Adab ke-30 34. Baik, nah. Memaafkan kesalahan saudara kita. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-35. Adab yang ke-35. Di antara adab yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-musarahatu ma'al akhi as-sadiq. Yang ke-35 di antara adab dalam menjalin persaudaraan sesama dengan saudara kita, yaitu musarahatuhu fil umur, yaitu
kita terus terang terhadap saudara kita, ya, terus terang terhadap saudara kita dalam segala perkara. Jadi tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, karena mereka adalah saudara kita. Syekh mengatakan bimakna musarahatihi fi kullil umuri wal istinbat ma'ahu wa adamu takallufi. Yang dimaksud terus terang di sini kata beliau adalah kita harus senantiasa bermusyawarah, kemudian berbagi solusi ketika kita diminta untuk meminta untuk diberikan solusi, dan senantiasa membantu jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Maka Syekh mengatakan wala yuslihu at-ta'amul ma'ahu bil mudarati. Tidak boleh seseorang ketika bermuamalah dengan orang lain dia berpura-pura baik misalkan kepada orang temannya atau temannya, kepada saudaranya, padahal dia membencinya misalkan. Atau tidak boleh pula dia menyanjung-nyanjungnya padahal dia berbuat kesalahan, Pak. Karena ada sebagian orang yang katanya untuk menjaga persatuan kemudian tidak meluruskan kesalahan yang ada pada saudaranya. Harus apa adanya, harus jujur. Katakan misalkan dia keliru, maka antum telah berbuat yang keliru, maka yang benar seperti ini. Karena kita sayang terhadap saudara kita, kita tidak mau mereka terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa, maka tidak boleh kita berbahasa basi dalam hal-hal yang demikian, ya. Maka salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap saudara kita, ingatkan dia akan perkara-perkara yang salah dan motivasi agar dia terus di atas kebenaran. Ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula ketika saudara kita melakukan sebuah perbuatan maksiat misalkan, kita katakan itu perbuatan maksiat. Ketika dia melakukan perbuatan kemungkaran, kita katakan itu kemungkaran. Kita tujuannya adalah sayang terhadap dia. Jangan sampai kita biarkan dia jatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan bid'ah, perbuatan syirik dan yang lainnya. Kita mendiamkan saja, Pak. Berarti kita enggak sayang terhadap saudara kita. Justru orang-orang yang mengingatkan akan bahaya kesyirikan, akan bahaya ya kekufuran, kebid'ahan, kemunafikan dan yang lainnya, mereka orang-orang yang sayang, tidak mau saudaranya terjumus kepada perbuatan dosa. Maka harus terus terang dan jujur terhadap saudara kita dalam segala perkara. Ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Baik, karena kita masuk ke dalam adab yang ke-36, yaitu khilafatuhu bi khairin. Di antara adab menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang dia bisa menjadi wakil terhadap keluarga orang lain di dalam kebaikan, Pak. Di dalam kebaikan. Artinya adalah ketika contoh kita punya teman, Pak. Teman kita sedang safar jauh, mungkin tugas kerja keluar kota misalkan. Sedangkan dia tidak memiliki saudara yang dekat. Ketika kita diberikan amanah untuk menjaga siapa? Keluarga, memantau keluarganya, maka ini merupakan salah satu ta'amul atau interaksi yang baik dengan keluarga, dengan saudara kita. Misalkan contoh Pak Saiful punya tetangga pulang kampung, Pak Saiful ke pulang kampung, Pak titip apa? Titip keluarga atau titip rumahnya. Maka itu salah satu bentuk menjalin hubungan kita dengan keluarga, dengan saudara kita, Pak, dengan tetangga kita. Sewaktu-waktu kita lihat rumahnya, misalkan contoh apakah terkunci atau tidak, atau misalkan kalau lampunya tidak nyala bisa kita nyalakan, atau kalau ditinggalkan anak-anak dan keluarganya, maka sesekali kita lihat apakah aman atau tidak. Syekh mengatakan an tukhlifahu fi ahlihi wa waladihi bi khairin. Engkau boleh menjadi wakil, ya,
yang diamanahkan oleh temanmu ketika dia meninggalkan keluarganya dan anak-anaknya. Idza ghaba aw safara, apabila dia pergi atau dia sedang ada urusan, maka kita boleh untuk menjadi wakilnya. Bahkan kata Syekh, fatata'ahaduhum bisu'al, kita harus bertanya kepada keluarganya, ya, bagaimana keadaannya. Ya, bisa datang ke rumahnya, atau sekarang udah zaman canggih, pakai apa, Pak? Pakai WA misalkan, tanya gimana kabarnya. Ya, apakah ada yang perlu dibantu misalkan. Atau mungkin kita punya kelebihan harta, kita berikan makan misalkan, agar mereka bisa mengambil dari apa yang kita berikan. Jadi intinya kita boleh menjadi wakil untuk saudara kita di dalam kebaikan. Waqad kana hadza da'bu salaf rahimahumullah wa dzalika li sidqihim fi ikhwatihim. Ini merupakan contoh yang telah dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, mereka membantu saudara mereka ketika ditinggal oleh kepala keluarganya, membantu menanyakan kabarnya, memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut. Dan ini kata beliau menunjukkan tentang jujurnya persaudaraan kita, Pak. Bukan kita menjalin persaudaraan, menjalin kekerabatan atau kedekatan karena harta seseorang, bukan. Karena memang dasar ukhuwah fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwasanya mereka juga saudara kita. Nabi SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah muslim, saudara bagi muslim yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Nah, pernah enggak kita amalkan seperti ini? Ada tetangga kita yang ditinggal oleh keluarganya atau oleh bapaknya atau suaminya, kita berikan bantuan kepada mereka. Ini merupakan sebuah amal saleh yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-37. Syekh mengatakan al-adab as-sabi' wa thalathun syuhudu janazatihi, yaitu ikut menyaksikan dan menghantarkan jenazahnya ketika dia meninggal dunia. Ikut menyaksikan dan menghantarkan jenazahnya ketika dia meninggal dunia. Sampai jenazahnya dikuburkan atau dimakamkan. Ini salah satu adab yang harus kita jaga dan kita pelihara ketika kita mendapatkan saudara kita sesama muslim meninggal dunia. Maka selagi memungkinkan untuk kita mengikuti jenazahnya atau menyolatkannya, mengiringi jenazahnya sampai dikuburkan, ini merupakan sebuah tanda kita cinta terhadap dirinya. Dan Nabi SAW pun mengatakan, haqqul muslim ala muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, beliau mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ketemu seorang muslim, mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Kemudian yang temannya mengatakan waalaikumsalam, ya. Yang kedua adalah wa idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika engkau bertemu, maka ucapkanlah salam. Yang kedua adalah ketika dia istansahaka fansahu. Ketika dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Ini hak seorang muslim. Mungkin ada teman kita sedang punya masalah, dia minta dinasihati, dia minta diberikan solusi, dia minta wejangan kepada kita, maka haknya dia mendapatkan nasihat dari kita, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa idza atasa fashammithu. Ketika saudara kita bersin, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, Pak. Ketika dia bersin, tahu bersin, Pak, ya?
Ketika dia bersin, maka orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Dengan catatan orang yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin pun membalas doa. Apa doanya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Saling mendoakan. Yang mendengar mengatakan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dan yang bersin membalas doa, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki segala urusanmu. Subhanallah, ini luar biasa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Namun kalau orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak untuk kita doakan. Ya. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW ada dua orang. Yang pertama bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua bersin enggak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW hanya mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang kedua protes. Tahu protes, Pak? Ya Rasulullah, kok engkau doakan dia tapi enggak doakan saya, Pak? Saya. Apa kata Nabi SAW? Sedangkan orang yang pertama mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak layak untuk diberikan doa. Ya. Jadi kalau bersin bukan suaranya doang yang apa, Pak? Yang kencang. Banyak orang seperti itu. Cuman enggak terdengar atau tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini ya yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, wa idza marida fa'duhu. Ketika saudara kita sakit, maka kunjungi dia, Pak. Mengunjungi saudara kita yang sakit. Ini merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Datang, ya. Kemudian hibur dia dengan nasihatkan agar bersabar, karena setiap orang yang mengalami kesulitan, sakit dan yang lain-lainnya akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah wa idza mata fatba'hu. Ketika seorang muslim meninggal, maka iringi jenazahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan kita. Itu mengiringi jenazahnya. Nah. Ada keutamaan yang sangat besar jamaah sekalian. Ya. Di sini para ulama menjelaskan ada dua perkara. Yang pertama, hendaknya seseorang dia ikut menyolatkan jenazah, ya, menyolatkan jenazahnya, karena merupakan hak seorang muslim juga, ya. Adapun pahalanya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, man shalla ala janazatin falahu qirat. Barang siapa yang salat terhadap jenazah, maka baginya satu qirat. Pahalanya berapa? Satu qirat. Kemudian wa man shalla, barang siapa yang salat dan ikuti jenazahnya sampai dikuburkan, maka falahu qiratan, baginya dua qirat, kata Nabi SAW. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seperti apa dua qirat? Beliau mengatakan mithl jabalaini azimaini, seperti dua gunung yang sangat besar. Dalam sebuah riwayat dikatakan seperti gunung Uhud. Jadi satu qirat itu seperti gunung apa? Gunung Uhud. Mungkin yang pernah umrah atau haji tahu, ya. Gunung Uhud itu, Pak. Yang tingginya kurang lebih sekitar lebih dari 1000 meter. Kemudian apa namanya? Untuk lebarnya kurang lebih sekitar 8 kilo, Pak. Ya, 8 kilo. Itu orang yang dia sholat terhadap jenazah, Pak. Satu jenazah. Ya, kemudian dia ikuti jenazah tersebut kepada tempat pemakamannya, dia mendapatkan dua qirat, kata Nabi SAW. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar untuk kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya sebagian kita kurang peduli ketika ada berita saudara kita meninggal dunia, kita cuek aja. Padahal ini merupakan kesempatan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita datang untuk takziah, ya. Takziah itu kata para ulama artinya menghibur, Pak.
Takziah itu menghibur anggota keluarga yang kena musibah. Itu inti takziah. Bukan hanya sekedar duduk-duduk, ngopi-ngopi, kongko-kongko sama yang lain, bukan. Inti takziah datang memberikan hiburan kepada orang yang kena musibah. Doakan mereka. Ya. Ini inti dari takziah, Pak. Enggak ada masalah kita datang kemudian ya berikan motivasi, berikan dorongan agar bersabar, doakan mereka, doakan yang meninggal, kita pulang, itu nggak ada masalah. Nggak mesti harus apa tadi, duduk-duduk, kemudian kadang-kadang juga ada yang ketawa-tawa, kan nggak pas momen sedih ada yang apa, ketawa-tawa di situ. Ini diantara apa, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi adab yang ke-37, menyaksikan dan mengiringi jenazahnya sampai dikuburkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-38. Al-istighfar lahu, yaitu senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita secara umum kaum muslimin. Syekh mengatakan sawa'an kana dzalikal istighfaru fi hali hayatihi. Baik kita beristighfar untuknya ketika dia masih hidup, dan ini menunjukkan tentang jujurnya persahabatan kita karena Allah. Au kana ba'da mautihi, atau setelah mereka meninggal. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya. Doakan saudara kita, Pak. Baik ketika masih hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, jamaah bisa melihat, ini salah satu doa yang hendaknya kita baca, Pak. Jamaah bisa lihat dalam surah Hasyr ayat yang ke-10, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, artinya generasi yang datang setelah orang yang meninggal, ya, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, atau orang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami, ya, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, orang-orang yang meninggal di atas agama Islam. Ini doa yang kata para ulama menunjukkan apa? Sampainya secara umum doa yang orang yang masih hidup kepada orang yang sudah apa? Meninggal. Ya, doakan saudara-saudara kita yang mereka telah meninggal membawa keimanan, meninggal di atas Islam, ya, maka kita doakan secara umum. Dan bahkan Nabi SAW menjelaskan, ini salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, Mbak. Memperbanyak istighfar untuk saudaranya sesama apa? Muslim. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beristighfar kepada Allah untuk mukmin laki-laki dan untuk mukmin perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan sebanyak orang yang dia doakan. Subhanallah. Kita mendoakan seorang muslim atau muslimah secara umum, maka Allah akan memberikan ampunan sebanyak orang yang kita doakan. Ini sunnah yang hampir-hampir ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Maka kita dianjurkan untuk mendoakan saudara kita, baik dia masih hidup atau sudah meninggal, ya. Tentu pertama kita doakan diri kita dulu, baru orang lain.
Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan istighfar di sini, tadi baik ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal, atau ketika kita sedang menyaksikan jenazahnya sedang dikuburkan, Mbak. Setelah kita saksikan, kemudian dikuburkan, setelah itu kita dianjurkan untuk mendoakan saudara kita yang dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya ketika selesai dari menguburkan salah seorang sahabat. Beliau mengatakan kepada orang yang hadir, "Istaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini yang meninggal. Dan doakan agar dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ini sunnahnya, Pak. Fa innahu al-an yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Ini sunnah sebelum kita meninggalkan pemakaman, Pak. Setelah dikuburkan selesai, sunnahnya enggak bubar dulu, ya. Di antara sunnahnya kita mendoakan saudara kita, Pak. Bagaimana doanya? Cukup yang pendek, misalkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Bisa dicatat ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Artinya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan kekuatan kepadanya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Karena ketika kita tinggal beberapa langkah, nanti si mayit akan ditanya oleh malaikat, ya, munkar nakir, atau malaikat yang bertanya dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Maka sunnahnya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita yang meninggal. Jadi enggak langsung kita pergi, Pak. Kita mendoakan, ya Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah berikanlah kekuatan kepadanya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Doakan, ya, setelah itu baru kita tinggalkan. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika setelah menguburkan, terkadang beliau memberikan sedikit tausiah atau siraman rohani kepada orang yang hadir. Tujuannya adalah mengingatkan bahwasanya kita akan seperti orang yang meninggal ini. Suatu saat kita cepat lambat akan meninggal, maka ingatkan mereka akan perkara akhirat, ingatkan mereka jangan lalai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan bahwasanya dunia hanya sebentar saja, yang panjang adalah akhirat. Intinya ingatkan, ya, tentang kematian. Pernah seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan kullu yaumin yuqalu mata fulan wa fulan. Setiap hari kita dengar pengumuman, Mbak. Si fulan meninggal, si fulan apa? Meninggal. Fala budda min yaumin an yuqal mata Umar. Akan datang suatu hari pasti nama Umar disebutkan, Umar telah meninggal dunia. Subhanallah. Setiap hari kita dengar kan? Si fulan bapak ini meninggal, ibu fulanah meninggal. Nanti suatu hari nama kita akan dia apa? Akan disebutkan, akan diberitakan bahwasanya kita telah meninggal dunia. Maka persiapkanlah diri kita dengan amal saleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ucapan yang sangat bagus, yaitu dikatakan sesungguhnya sebaik-baik nasihat adalah kematian, Mbak. Ya, sebaik-baik nasihat dan nasihat apa? Kematian. Yang mana seseorang akan putus angan-angannya, cita-citanya karena kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akthiru ladzatal hadamal maut." Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Ya, sesuatu yang dapat memutus angan-angan seseorang dengan kematian, maka perbanyaklah ingat kematian. Dan
Ingat jamaah sekalian bahwasanya ketika orang meninggal dunia, maka akan ada